Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyana Saputri dengan NIM 2222018-212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan dalam mengelola amal usaha. Adapun yang pertama yaitu amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Yang kedua yaitu amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha itu. Sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinvestasikan dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usaha harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan. Yang keempat yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Yang kelima yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Yang keenam yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Yang ketujuh, sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan dalam ukuran kewajaran. Yang ke-8 yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-9 yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpin sebagai salah satu alat dakwah. Maka tentu saja usaha itu menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ke-10, karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga atau anggota Muhammadiyah yang didekatkan sesuai dengan keahlian atau kemampuan sebagai warga Muhammadiyah. Diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Yang ke-11 yaitu seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri. Yang ke-12, seluruh pimpinan karyawan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Yang ke-13, seluruh pimpinan karyawan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajiban, juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan takarub kepada Allah. Kehidupan dalam berbisnis. Yang pertama yaitu kegiatan bisnis ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sepanjang tidak merugikan kemasalahan manusia. Pada umumnya, semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi. Yang kedua yaitu dalam melakukan kegiatan berbisnis ekonomi, pada prinsip setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya. Yang ketiga, prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang baik dalam lingkungan intern organisasi maupun dengan pihak luar atau partner maupun pelanggan.
Yang keempat yaitu hasil dari aktivitas bisnis ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada berbagai jalan perolehan dan pemilik harta, yaitu yang pertama, usaha berupa aktivitas bisnis ekonomi atas dasar sukarela. Yang kedua, waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal daripada ahli warisnya. Yang ketiga yaitu wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan itu dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta atau pusaka yang diwariskan. Yang keempat yaitu hibah, yaitu pemberian sukarela daripada seseorang dari semuanya itu. Harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha atau bekerja adalah harta yang paling terpuji. Yang keenam, kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang piutang atau kardiun maupun pinjaman. Yang ketujuh, dalam kehidupan bisnis ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain, berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Yang kedelapan, keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis ekonomi kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rezeki yang harus disyukuri. Yang kesembilan yaitu harta dari hasil usaha bisnis ekonomi tidak boleh dilambur-lamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Yang kesepuluh, kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Yang 11 adalah seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan.